warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi muda, generasi Rabani. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk sharing seputar produk keuangan syariah dan keistimewaannya. Penasaran? Yuk simak. Pertama kita kenalan dulu yuk sama produk-produk keuangan syariah. Produk keuangan dibagi menjadi dua, ada produk perbankan dan produk non-perbankan. Produk non-perbankan contohnya ada asuransi, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Bedanya apa sih sama produk keuangan non-syariah? Jadi, produk-produk keuangan syariah berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip Islam. Istimewanya, produk-produk keuangan syariah gak cuma diawasi oleh OJK, tetapi juga diatur oleh DSM MUI agar konsep syariahnya lebih terjaga. Selain itu, pada tataran operasional lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, juga diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawas syariah, dan yang kedua, fungsi advisory atau penasehat. Ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Gitu doang nih. Sedikit flashback yuk. Jadi pada tahun 197 sampai 1998 terjadi krisis moneter. Krisis ini berhasil memporak-porandakan keuangan dan perbankan di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Siapa sangka pada saat itu hanya ada dua lumbung yang mampu bertahan, yakni ekonomi rakyat dan perbankan syariah. Tingginya nilai suku bunga menyebabkan ambruknya dunia perbankan, serta sektor real, yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, banyak loh perbankan yang sampai gulung tikar. Ajaibnya, perbankan syariah seolah bergejolak dengan membuka beberapa cabang baru. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tetapi sebagai bukti bahwa perbankan syariah kebal dan jauh lebih stabil dalam manajemen finansialnya. Kok bisa ya? Saat krisis melanda, tingkat suku bunga naik. Berhubung perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, jadi banyak nasabah dari mereka yang tidak mampu untuk mengembalikan sejumlah dananya kepada pihak bank, sehingga operasional mereka pada saat itu sedikit terhambat. Sedangkan perbankan syariah, dia tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Ini yang membuat perbankan syariah tetap kokoh berdiri bahkan berkembang saat krisis melanda. Manajemen syariah juga disebut-sebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ini menggarisbawahi bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan, apalagi mengandung unsur maisir yang diyakini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, sistem syariah juga menekankan bahwa peredaran uang tidak boleh terjadi hanya di beberapa kelompok saja, karena akan terjadi konsentrasi modal yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian pada masyarakat di tingkat bawah. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara konsep konvensional dan juga syariah. Keunggulan lainnya, produk keuangan syariah mengelola dananya sesuai dengan syariat. Maksudnya, produk keuangan syariah akan mempertimbangkan beberapa aspek syariah seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung horor maisir riba, solim, dan objek yang haram. Selain itu, produk keuangan syariah juga menerapkan sistem akad dalam transaksi. Bukan akad nikah loh ya. Akad ini dilakukan memiliki konsekuensi dunia akhirat. Jadi dalam hal barang, pelaku, transaksi maupun ketentuan lainnya harus jelas untuk menghindari unsur horor dan juga tadlis atau kecurangan. Lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif.
Selain zakat, ada juga yang dinamakan dengan dana kebajikan. Dana ini yang berasal dari denda, sumbangan, hibah, pendapatan non-halal, dan dana sosial lainnya. Dana ini juga yang nantinya akan disalurkan melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Kapan lagi bisa menikmati fasilitas produk keuangan syariah sekaligus berzakat? Luar biasa banget kan keuntungan-keuntungan yang bisa kamu dapatkan